Adik sekalian, pada segmen ketiga ini kita akan mendengarkan satu penajaman visi dan misi dan pertanyaan dari tim pakar. Kembali di debat publik Pilkada Banten, dalam sesi ini kedua pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh tim pakar terkait dengan visi dan misi para kandidat. Kami kenalkan tim pakar yang terdiri dari Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Profesor Dr. Soleh Hidayat, Dr. Anda Endang Sulastri, MSI, Dekan Visip Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Lili Romli, peneliti dari LIPI, Guru Besar Ekonomi IAIN Syarif Hidayatullah, Profesor Ahmad Rodoni, dan Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Profesor Fauzul Iman. Saya persilahkan kepada tim pakar, barangkali diwakili oleh Pak Profesor Soleh untuk menyerahkan ke amplop tertutup yang berisi pertanyaan lengkap, ya, jadi kita semua tidak ada yang tahu isinya. Oke. Hadirin, ketertutupan ini sebenarnya bukan ketertutupan, tapi ini dilakukan demi menjaga kerahasiaan dan independensi tim pakar. Jadi kami saja baru menerima amplop pertanyaan dalam keadaan tertutup. Dan karenanya silahkan Mas Komar untuk membukanya dan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon sesuai dengan apa yang dituliskan oleh tim pakar. Baik, ini silakan. Pertanyaan ya akan dijawab oleh pasangan calon sesuai nomor urut. Waktu yang diberikan kepada setiap pasangan calon untuk menjawab adalah 1 menit 30 detik. Pasangan calon nomor urut 1 yaitu Wahidin Halim dan Andika. Pertanyaannya adalah ini. Dengarkan baik-baik. Ya, sana. Dalam visi dan misi, saudara tertulis ya, meningkatkan akses pemerataan pendidikan berkualitas, meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Memperhatikan kondisi pembangunan wilayah Banten saat ini dalam bidang pendidikan dan pemerataan ekonomi. Daerah manakah yang menurut saudara masih jauh tertinggal dalam hal pendidikan dan tingkat kesejahteraannya? Lalu program konkret apa yang akan saudara laksanakan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut? Serta daerah mana yang menurut saudara perlu mendapatkan prioritas perhatian? Ya. Langsung. Waktu Anda 1 menit 30 detik, dipersilahkan dari sekarang. Pendidikan yang bermutu memang harus terus diperjuangkan. Daerah Lebak dan Pandeglang kita masih menghadapi persoalan infrastruktur sekolah. Catatan kami dari data BPS bahwa hampir 4.600 lokal dalam keadaan buruk. Berlantaikan tanah, dinding yang tidak kokoh, atap yang bocor. Oleh karena itu, program kami yang pertama adalah menawarkan untuk membangun 1.000 sekolah, termasuk juga 4.600 lokal yang harus diperjuangkan. Karena demikian persoalan belajar mengajar harus menjadi perhatian pemerintah, termasuk aksesibilitas bagi rakyat. Persoalan pendidikan juga kita masih persoalan kesejahteraan para guru. Konkretnya akan kita berikan insentif. Kita angkat guru-guru K2 dan honor agar mereka lebih nyaman untuk mengajar. Berkaitan dengan good governance,
pemerintahan yang baik, pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang akuntabel, pemerintahan yang pro rakyat, ini tentunya menjadi bagian dari program konkret kami. Terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1. Nah, sekarang saatnya pasangan calon nomor 2, Saudara Rano Karno dan Embai. Kami ingatkan waktu menjawab Anda adalah 1 menit 30 detik. Tolong sampaikan pertanyaannya. Pertanyaan untuk nomor paslon nomor urut 2, saudara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 mengajukan visi dan misi yaitu Banten Sejahtera dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang bersih, berintegritas menuju tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Dalam mencapai kesejahteraan tersebut tentu dibutuhkan langkah yang tepat dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Salah satunya adalah sumber daya pada wilayah pesisir dan laut yang merupakan potensi besar bagi Provinsi Banten. Langkah dan program konkret apa? Lagi-lagi ya, saya ulangi. Langkah dan program konkret apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten dalam upaya pengembangan potensi sumber daya pada wilayah pesisir dan laut ini? Kaitkan dengan bagaimana pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Saya ulangi, waktu Anda ada 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Banten terdiri dari 4 kota dan 4 kabupaten. Banten bukan sebuah provinsi sendiri. Dia memiliki 4 kota dan 4 kabupaten, di mana setiap kabupaten kota memiliki pimpinan daerah masing-masing. Tentu keberhasilan Banten tidak akan pernah bisa dicapai kalau kita tidak bersama-sama membangunnya. Baik, kita bicara tentang pesisir. Hampir 517 garis pantai Provinsi Banten yang selama ini belum maksimal dikelola. Sumber-sumber perikanan, hasil laut, harusnya masih bisa dikelola. Sementara kita punya pusat-pusat ekonomi, kalau kita lihat dari mulai Bayah, kemudian kita tarik ke daerah Malingping, Binuangen, kemudian Labuan, kemudian kita tarik lagi ke daerah Kabupaten Tangerang, kemudian sampai ke perbatasan Jakarta. Ini adalah potensi yang harusnya bisa digarap. Nah, sekali lagi, dengan garis pantai yang semakin banyak, baru satu yang bisa diefektif adalah perikanan. Belum hasil laut yang lain seperti rumput laut, belum hal-hal yang lain seperti hasil bumi juga. Nah, artinya potensi ini tentu provinsi akan membackup kabupaten kota. Karena kami tidak punya wewenang di kabupaten kota. Kami hanya punya harmonisasi dan regulasi untuk membantu kabupaten kota berkembang dan mengejar kesejahteraannya. Untuk mengisi masyarakat Banten itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, ada 5 detik. Ada mau ditambahkan? Cukup? Cukup. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Hadirin dan pemirsa Metro TV, sesaat lagi akan dipertajam lagi misi visi yang sudah disampaikan ini. Tadi sudah dipertajam tapi mungkin akan ada penajaman yang lebih lanjut. Karenanya jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali.